Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan materi media pembelajaran, yaitu mengenai 7 sub bahasan. Yang pertama yaitu definisi media pembelajaran. Yang kedua adalah landasan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu syarat media pembelajaran. Yang keempat ciri media pembelajaran. Yang kelima yaitu fungsi media pembelajaran. Yang keenam adalah manfaat media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi media pembelajaran menurut ahli. Di sini saya akan menerangkan 4 ahli. Yang pertama ada Briggs pada tahun 1977, yang kedua menurut Sam pada tahun 1977, yang ketiga yaitu menurut National Education Association pada tahun 1969, dan yang terakhir yaitu menurut Arif Sadirman pada tahun 2008. Menurut Briggs, pada tahun 1977, media pembelajaran yaitu sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Contohnya yaitu ada buku, film, video, dan sebagainya. Menurut Sam, pada tahun 1977, media pembelajaran adalah sebuah teknologi yang membawa pesan yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut National Education Association pada tahun 1969, media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk media pembelajaran perangkat keras. Menurut Arif Sadiman tahun 2008, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan memantapkan apa yang dia pelajari dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Hakikat matematika di sekolah dasar. Matematika adalah salah satu ilmu dasar. Dewasa ini, matematika itu sangat berkembang pesat dari materi maupun kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika tentu saja tidak lepas dari ciri-ciri matematika itu sendiri. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1996, ciri-ciri matematika itu sendiri yang pertama yaitu matematika memiliki objek kejadian yang abstrak dan cara atau pola pikir matematika yaitu deduktif dan konsisten. Dengan ciri-ciri matematika yang abstrak dan berpola pikir deduktif, maka hal tersebut bertolak belakang dengan usia anak sekolah dasar yang pada umumnya pada usia anak sekolah dasar itu masih memiliki pola berpikir yang operasional konkret. Maka dari itu, untuk mengkonkretkan materi yang abstrak, maka diperlukan jembatan untuk mempelajarinya, yaitu diadakannya media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran matematika adalah segala sesuatu untuk menyalurkan pengetahuan dari pendidik kepada siswa dalam pembelajaran matematika. Landasan penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa tinjauan mengenai landasan penggunaan media pembelajaran, yaitu meliputi landasan filosofi, landasan psikologis, landasan empiris, landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Mari kita jelaskan satu persatu. Landasan filosofis.
Seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran seharusnya berlandaskan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media pembelajaran semestinya berlandaskan nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati oleh banyak orang, baik penggunaan yang berlandaskan kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Misalnya, isi pesan. Jadi, materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik seharusnya itu merupakan kebenaran yang sudah teruji secara objektif dan empiris. Jangan sampai materi itu salah dan disampaikan kepada peserta didik. Media yang digunakan oleh guru juga harus dicek kembali kebenaran dan ketepatannya, karena guru dalam memilih media yang belum sesuai dengan isi materi yang disampaikan, berarti media tersebut adalah media yang tidak bagus, tidak benar, dan tidak indah. Artinya, dalam penggunaan media yang tidak tepat dan belum mempertimbangkan landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada hal yang abstrak. Berkaitannya dengan konkret abstrak dan kaitannya dengan penggunaan media, maka ada beberapa pendapat, yaitu pertama, bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya itu menggunakan urutan belajar, yaitu belajar dari hal yang konkret, kemudian belajar gambaran atau film, selanjutnya yaitu belajar simbol, yaitu merangkai atau menggunakan kata-kata. Selanjutnya, hal ini juga tidak hanya digunakan untuk anak-anak saja, tetapi juga untuk orang dewasa. Kedua, bahwa sebenarnya nilai dari media pembelajaran itu terletak dari tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep. Jadi, dibuatkannya jenjang media pembelajaran dari media pembelajaran yang konkret hingga media pembelajaran yang abstrak. Ketiga, membuat jenjang konkret abstrak ini dimulai dari siswa yang berpartisipasi langsung dalam kejadian nyata. Selanjutnya ditujukan kepada siswa sebagai pengamat kejadian nyata. Setelah itu ditujukan kepada siswa yang sebagai pengamat yang disajikan dalam bentuk media, dan yang terakhir kepada siswa yang sebagai pengamat yang disajikan dalam bentuk simbol-simbol. Jenjang konkret abstrak ini ditujukan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman. Seperti pada gambar tersebut bahwa kerucut pengalaman Edgar Dale itu dimulai dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak, seperti yaitu pengalaman nyata atau bertujuan, pengalaman tiruan, pengalaman dramatisasi, kemudian ada percontohan, dharma wisata, pameran dan museum, televisi, gambar hidup, gambar tetap, rekaman dan radio, lambang visual, dan yang paling abstrak adalah lambang kata. Urutan hal yang bisa diingat menurut kerucut pengalaman Edgar Dale, yang pertama yaitu membaca itu tingkatannya 10%, kemudian mendengar itu 20%, kemudian melihat gambar, melihat video, melihat demo itu 30%, kemudian berdiskusi itu 50%, presentasi itu 70%, dan yang 90%-nya itu adalah kita berani bersimulasi. Hasil belajar seseorang diperoleh dari pengalaman langsung atau konkret, kemudian dari benda tiruan dan sampai lambang verbal atau abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak pula media penyampai pesan tersebut. Temuan-temuan penelitian menunjukkan adanya interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan interaksi siswa terhadap hasil belajar.
Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan apabila ia belajar menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memilih tipe belajar visual maka lebih menguntungkan apabila ia memilih media pembelajaran visual seperti gambar, diagram, video, dan film. Tetapi jika siswa lebih memilih tipe belajar yang auditif, maka lebih menguntungkan apabila siswa tersebut memilih media audio seperti radio, rekaman suara, dan ceramah guru. Tetapi lebih tepatnya apabila menggunakan media audio visual. Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka dalam pemilihan media seharusnya itu sesuai dengan kesukaan guru, tetapi harus tetap mempertimbangkan karakteristik pembelajar, karakteristik media pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Landasan sosiologis. Dalam penggunaan media seharusnya sesuai dengan latar sosial siswa di sekolah. Sebab apabila kita membuat media yang tidak sesuai dengan latar belakang sosial peserta didik di sekolah, maka pesan atau materi yang disampaikan itu tidak optimal, sehingga siswa tersebut dalam pembelajaran itu merasa biasa saja dan menjadikan pembelajaran itu menjadi tidak menyenangkan karena media itu tidak sesuai dengan kondisi sosial peserta tersebut. Misalnya, seorang guru mengajar di sekolah yang rata-rata peserta didiknya itu berasal dari keluarga yang kurang maju dalam bidang teknologi. Mereka kurang mengenai tampilan slide pada komputer. Kemudian, guru memberikan media pembelajaran berupa CD dan animasi yang menarik. Dengan hal itu, mereka akan melihat kecanggihan dari komputer tersebut. Sementara materi pembelajarannya mereka abaikan dan mereka hanya fokus kepada kecanggihan media tersebut. Media ini sangat tidak cocok karena tidak melihat kondisi sosial peserta didik. Begitupun sebaliknya. Untuk itu, landasan sosiologis perlu dipertimbangkan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Guru harus menganalisis latar belakang kondisi sosial siswa sebelum menggunakan media. Keberhasilan media pembelajaran ini harus adanya kesesuaian media dengan karakteristik keadaan sosial peserta didik di masing-masing sekolah. Landasan teknologis. Sasaran akhir dari landasan teknologis adalah untuk memudahkan pembelajar untuk belajar. Untuk mencapai sasaran ini, teknologi-teknologi pembelajar itu dikembangkan berdasarkan sumber belajar untuk memudahkan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Fungsi media pembelajaran. Levy dan Lenz pada tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi pembelajaran, yaitu sesuai dengan media visual, yang meliputi 1. Fungsi atensi, 2. Fungsi afektif, 3. Fungsi kognitif, dan yang terakhir adalah fungsi kompensatoris. Fungsi atensi. Fungsi atensi merupakan inti, yaitu untuk menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. Seringkali pada awal pembelajaran, siswa tidak tertarik dengan materi pembelajar dan mata pelajaran tersebut karena mata pelajaran tersebut merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak disenangi oleh siswa, sehingga siswa tersebut tidak memperhatikan guru dalam menerangkan. Dengan adanya media visual yang berupa gambar dapat menenangkan dan mengarahkan siswa untuk memperhatikan materi yang akan diterimanya. Dengan demikian, siswa dapat
memperoleh dan mengingat materi akan semakin besar. Fungsi afektif. Media visual dapat terlihat ketika adanya kenikmatan siswa saat membaca teks bergambar. Dengan adanya gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya adanya informasi mengenai kondisi sosial dan ras. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar suatu tujuan dalam memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajar terlihat dari temuan-temuan pembelajaran media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca teks dan mengorganisasikan teks serta mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan siswa yang lambat dalam memahami dan mengerti isi pelajaran yang disampaikan secara teks atau disajikan secara verbal. Menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985, dapat memberikan 3 fungsi utama apabila media itu dapat digunakan oleh perorangan, kelompok pendengar dalam jumlah yang besar, yaitu 1. Dapat memotivasi minat atau tindakan, yang kedua yaitu menyajikan informasi, dan yang ketiga yaitu memberikan instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau permainan yang diharapkan dengan hal ini siswa dapat memberikan minat dan dapat merangsang siswa agar siswa dapat memikul tanggung jawab. Untuk tujuan informasi, media pembelajaran yang digunakan yaitu dapat berupa penyajian informasi. Bentuk penyajian informasi dapat berupa drama atau hiburan atau teknik motivasi itu sendiri. Media berfungsi sebagai tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat di dalam media harus sesuai dengan aktivitas nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran dapat berjalan. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa dan dapat memberikan kebutuhan bagi perorangan siswa. Manfaat media pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar meliputi 1. Pembelajaran dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap siswa. 2. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh siswa. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak merasa bosan, dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru yang mengajar setiap mata pelajaran. 4. Siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Gerach dan Ellie dalam Azhar pada tahun 2013 mengungkapkan ada 3 ciri utama media pembelajaran. Bahkan ciri ini dapat tidak dimiliki oleh guru pengajar. Ciri-ciri tersebut adalah ciri fiksatif. Ciri media pembelajaran ini memiliki kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan peristiwa atau objek. Contohnya seperti fotografi, audio tape,
video tape, disket komputer, dan film, dan lain-lain. Ciri manipulatif. Media yang membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berjuta-juta tahun lamanya yang dapat disajikan dengan menggunakan media pembelajaran dalam waktu 2-3 menit saja tanpa mengubah esensi utama dari objek tersebut dan siswa tetap bisa memahami fenomena yang dimaksud. Ciri distributif. Ciri distributif media pembelajaran memungkinkan objek atau kejadian ditransportasikan ke dalam ruang secara bersama-sama dan memungkinkan stimulus pengalaman yang sama. Syarat-syarat media pembelajaran. Menurut Ruswendi, pada tahun 1998 mengemukakan syarat alat peraga yaitu tahan lama, bentuk dan warnanya menarik, sederhana dan mudah dikelola, ukurannya sesuai, dapat menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk real, gambar, atau diagram sesuai dengan konsep matematika, dapat memperjelas konsep bukan sebaliknya. Dengan adanya peragaan tersebut supaya siswa dapat berpikir secara abstrak, menjadikan siswa berpikir secara aktif dan mandiri. Bila memungkinkan, alat peraga tersebut dapat berfaedah. Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Media yang digunakan harus bisa didengar atau dilihat. Media yang digunakan harus bisa merespon belajar siswa. Media yang digunakan harus sesuai dengan individu siswa dan media pembelajaran sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pengajaran seharusnya mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, guru harus berusaha memperagakan isi materi media tersebut. Jika objek atau materi tidak bisa dibawa ke dalam kelas, maka kelaslah yang harus dibawa ke objek tersebut. Jika kelas tidak bisa dibawa ke objek tersebut, maka buatlah tiruannya. Bila mana model atau maket tidak bisa didapatkan, maka gunakanlah gambar atau foto-foto yang masih berkaitan dengan isi materi tersebut. Bila mana gambar atau foto-foto tidak bisa didapatkan, maka guru membuat sendiri dengan sesederhana mungkin yang dapat menarik perhatian siswa. Dan apabila guru tidak bisa membuat sendiri sesederhana mungkin dan sulit didapatkan, maka gunakanlah papan tulis untuk mengilustrasikan objek tersebut. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran yang diungkapkan oleh Suparmo yaitu hendaknya memilih media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Hendaknya memilih media pembelajaran sesuai tujuan yang hendak dicapai. Hendaknya memilih media pembelajaran sesuai metode yang akan digunakan. Hendaknya memilih media sesuai dengan materi yang akan dikomunikasikan. Hendaknya memilih media sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, dan usia siswa. Hendaknya memilih media sesuai dengan lingkungan siswa, dan janganlah sesekali membuat media karena hanya ada satu-satunya bahan yang dimiliki. Sedangkan menurut tim Applied Approach Universitas Brawijaya, ada beberapa langkah memilih media sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama yaitu biayanya murah baik dalam pengoperasian, pembelian maupun pemeliharaan, kesesuaian dengan metode yang digunakan, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, pertimbangan yang praktis, dan ketersediaan bahan di dalam pasaran. Menurut Heinik dan kawan-kawan, pada tahun 2002, pada dasarnya ada 6 macam media pembelajaran, yaitu teks, audio,
visual, gambar bergerak, miniatur atau objek manipulatif, dan manusia. Media ini bisa dikombinasikan sedemikian rupa dan dapat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau pengajar. Dari perspektif pengajaran Lauliat pada tahun 1993 menggolongkan macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut diuraikan sebagai berikut. Media naratif. Media naratif adalah media presentasi linier yang meliputi media cetak, media audio, audiovisual, dan siaran TV atau film. Media naratif sering disebut juga dengan media presentasi yang sering dilakukan guru dalam menyampaikan informasi kepada siswanya. Media ini tidak interaktif karena tidak bisa memberi respon kepada audiensnya. Siswa hanya bisa belajar dari isi media yang ada sesuai dengan petunjuk yang ada pada media tersebut. Media interaktif. Media interaktif adalah media ini mengacu kepada pengguna yang dapat menavigasi atau memilih media pembelajaran sesuai yang diinginkan. Konten-konten tersebut meliputi teks, grafik, audio, video, atau kombinasi dari semuanya. Media didesain sedemikian rupa untuk menawarkan akses terbuka ke bagian manapun dari materi. Penyampaian tidak berurutan dan memungkinkan respon dari pengguna secara tidak terbatas. Di dalam pembelajaran matematika, semestinya guru menggunakan alat peraga agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Untuk itu, guru harus mengenal jenis-jenis alat peraga, yaitu penggolongan jenis-jenis media pembelajaran matematika terdiri dari 5 jenis, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, yakni tipe pemakaiannya tanpa proyektor dan hanya memiliki 2 ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Contohnya yaitu papan catat, papan flanel, papan tempel, dan lain-lain. Media tanpa proyeksi 3 dimensi, yaitu tipe pemakaiannya tanpa menggunakan proyektor dan memiliki ukuran panjang, lebar yang tipis dan tinggi. Contohnya adalah bangun yang sesungguhnya, bangun ruang, dan lain-lain. Media audio. Media ini hanya bisa memberikan rangsangan nada saja. Tipe media ini pemakaiannya tidak menggunakan proyektor, tetapi memiliki pelengkap alat yang memberikan dan memperkeras nada. Contohnya yaitu radio beserta tape recorder. Media dengan proyeksi, yakni media yang pemakaiannya memfungsikan proyektor. Contohnya yaitu film, slide, dan film strip. Berikut adalah contoh-contoh media pembelajaran matematika. Yang pertama ada media pembuktian Pythagoras, kemudian ada media ular tangga bangun datar, kemudian ada media jam sudut, kemudian ada media papan statistika, dan masih banyak contoh media lainnya, yaitu sebagai berikut. Materi media pembelajaran matematika, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.